منهم تاريما الغناء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muhibiners, bertemu lagi dengan saya Sony di program Tausiah Ramadan bersama Habib Abdurrahman bin Syakir Al-Atas yang akan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Gimana Habib kabarnya, sehat? Sony gimana? Alhamdulillah Habib sehat berkat doa Habib. Habib, kita sudah nggak terasa nih Habib, sudah memasuki 17 Ramadan Habib. Hati sih sedih Bib, udah semakin menipis ini bulan Ramadan. Baik Bib, ini tentang 17 Ramadan Bib. Adakah kejadian atau kemuliaan-kemuliaan di dalam 17 Ramadan ini? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Para pemirsa Muhyiddin TV yang saya cintai, mudah-mudahan memberikan kita rahmat dan kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa yang tersisa tinggal beberapa hari lagi. Alhamdulillah, kita udah masuk ke dalam fase pertengahan. Ya, kan dibilang awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. Sekarang kita dalam fase yang dimana kita udah masuk ke dalam terminal pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat udah dilewati. Nah, sekarang kita masuk ke dalam terminal ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Banyakin di sini istighfar, minta ampun kepada Allah, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, berbicara tentang bagaimana ketika malam 17 Ramadan. Ini banyak tragedi yang terjadi ketika tanggal 17 ini. Oh, banyak kejadian-kejadian gitu Bib ya. Kejadian-kejadiannya diantaranya Fathu Makkah yang kita bahas waktu itu. Oh ya. Sebelum pernah kita bahas Fathu Makkah, kejadian pun 17 Ramadan. 17 Ramadan juga. 17 Ramadan. Begitu juga terjadi di bulan Ramadan ini bertepatan dengan Perang Badar. Oh, Perang Badar 17 Ramadan juga tuh Bib. 17 Ramadan. Dan juga di malam 17 Ramadan ini malam yang dimana di malam madhab Imam Syafi'i, di dalam madhab Imam Syafi'i dikatakan bahwa malam 17 Ramadan adalah malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Sekarang kalau kita pengen berbicara tentang malam 17 Ramadan, kita pengen teliti dulu, emang benar apa malam 17 Ramadan ini turunnya Al-Quran ke muka bumi? Iya tuh. Baik. Kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran yang mana Allah mengatakan inna nazzalnahu fi lailatin mubarakah. Yang dimana Allah mengatakan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Sekarang kita hitung. Dalam ini ayat umum yang dimana Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Setiap malam pasti berkah kalau andai kata kita isi dengan ibadah. Oke, kita teliti pada malam 1 tahun. 1 tahun ini berapa malam? 360 tahun. Kita nggak tahu yang mana posisinya malam Al-Quran. Lalu turun lagi ayat Allah yang mengatakan, yang mana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Dari 360 tahun, 330 hari dalam 1 tahun tereliminasi dengan ayat Al-Quran. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, inna nazzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Sekarang kalau kita hitung dalam 1 tahun itu ada 360 malam. Malam yang mana? Setiap malam penuh dengan keberkahan kalau andai kata diisi dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita nggak ada yang tahu di mana malam harinya ketika Allah menurunkan Al-Quran. Lalu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kita potong lagi dalam 360 malam ini, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Dari 360 hari, 360 malam, 330 hari, 330 malam tereliminasi dengan ayat ini. Jadi udah nggak ada lagi yang poinnya 30 malam itu. Sekarang kita masuk ke dalam poin khususnya, yang dimana di dalam bulan Ramadan sebanyak 30 hari. Di dalam 30 hari kita nggak tahu di mana Allah menurunkan Al-Quran juga. Di dalam tafsir Ibn Katsir
Di dalam tafsir Ibnu Katsir, di mana di surat Al-Qadr mengatakan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Di sini ada perbedaan ulama di dalam tafsir Ibnu Katsir. Perbedaan ulama mengatakan bahwa Al-Quran turun pada malam pertama bulan Ramadan. Ada yang mengatakan pada malam 3. Ada yang mengatakan pada 5 Ramadan. Ada yang mengatakan pada 10 Ramadan. Ada yang mengatakan pada 15 Ramadan. Ada yang mengatakan 17 Ramadan. Dan yang mengatakan pada malam 17 Ramadan, dan juga yang diambil oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan. 17 Ramadan. Lalu Imam Syafi'i ngambil dalil dari mana? Imam Syafi'i mengatakan bahwa Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Inna nazzalnahu ala abdina yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Jadi sesungguhnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran kepada hambaku, yaitu Nabi Muhammad SAW, yaumal furqan, yaumal taqal jam'an, yang dimana pada hari itu bertemu antara dua pasukan. Kalau kita teliti lagi dalam sejarah, tanggal 17 Ramadan itu pertemuan antara pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum kafir Quraisy. Maka mazhab Imam Syafi'i dan aksar daripada mazhab Imam Syafi'i mengambil dalil itu sebagai rujukan bahwa Al-Quran turun pada malam 17 Ramadan. Karena ketika itu 17 Ramadan tragedi besar antara pertemuan kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Nah, maka dengan itu perkara itu, maka pada malam 17 Ramadan ditetapkan di dalam mazhab Imam Syafi'i bahwa turunnya Al-Quran. Makanya kita kalau sekarang khususnya di Indonesia malam 17 Ramadan adalah Yaum Nuzul Quran, pada hari Nuzul Quran. Dan adapun turunnya Al-Quran ke muka bumi, di sini banyak yang berbeda pendapat. Ada yang bilang Al-Quran ini turun secara langsung. Ada juga yang mengatakan Al-Quran itu turun pelan-pelan. Tapi yang paling banyak mu'tamad yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun ke Lauhil Mahfuz. Kemudian dari Lauhil Mahfuz turun ke langit bumi. Yang pertama yang terkenal dengan tempatnya namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah. Turun secara langsung sempurna 30 juz. Oh, di situ tuh Bib langsung 30 juz. Nanti dari Baitul Izzah baru turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Turunnya itu secara perlahan-lahan. Oh, bertahap gitu Bib ya. Nah, itu dia bagaimana prosesi nuzulul Quran dan bagaimana tanggal-tanggalnya. Ada yang mengatakan juga nuzulul Quran pada malam 10 akhir. 10 akhir malam Ramadan. Karena inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah mengatakan sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tapi semua itu kembali ke dalam rujukan kita sebagai mazhab Imam Syafi'i kalau mengatakan bahwa nuzul Quran pada malam 17 Ramadan. Itu dia yang harus kita ambil. Karena di dalam beberapa ulama mengatakan ada umur ghaibiyah, perkara yang sengaja Allah tutupi, yang tidak diketahui oleh hambanya. Kenapa? Untuk biar ibadah hambanya fokus dalam 1 bulan ini. Kalau andai kata Allah memberikan kabar bahwa Lailatul Qadar pada malam 15 Ramadan, yang rame 15 doang. Begitu malam 15 Ramadan rame, besoknya sepi. Nah, itulah rahasianya kenapa Allah menyembunyikan itu. Di antaranya juga sholatul wusta. Sholatul wusta ini kan orang bilang sholat asar, ada yang bilang sholat subuh. Nah, kenapa Allah umpetin itu? Karena Allah pengen menyembunyikan ibadah itu biar hambanya terus beribadah. Terus beribadah tanpa menentukan atau menargetkan dalam suatu waktu sehingga dia ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, yang bisa mencerahkan pemikiran kita semua. Yang bisa bermanfaat dan bisa diamalkan oleh kita semua sehingga kita di dalam bulan Ramadan dan sisanya ini sehingga akhir bulan Ramadan dalam keadaan kita penuh dengan ibadah. Kuatkan ibadah kita, kuatkan iman kita, kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah Mebinars, itulah penjelasan tentang malam 17 Ramadan yaitu Nuzulul Quran oleh Habib Abdurrahman bin Shakir Al-Atas. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Muhibbin TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.